beserta keluarganya, sahabatnya, tabiin tentunya pada umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaat darinya. Yang kami takzimi Ustadz Dedi Haryadi beserta keluarga mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, keselamatan. Alhamdulillah senantiasa bersamai jamaah MT Sahabat Surga dalam kajian rutin setiap akhir pekannya. Juga pada Bapak Ibu sekalian, semoga diberi kesehatan, keselamatan, kebarokahan selalu. Bapak Ibu sekalian, mari kita buka kajian sore hari ini dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk menambah keberkahan kajian sore hari ini, kita dengarkan dulu tilawah yang biasanya dilaksanakan oleh Ibu Tuti. Kebetulan Ibu Tuti sedang ada katanya sedang menengok ibu mertua yang sakit, dan alhamdulillah ini ada Teh Vina ya. Mbak Vina, hadir Mbak Vina? Assalamualaikum dok, ada insya Allah. Salam ya, alhamdulillah Mbak Vina ya. Mbak Vina akan menyampaikan tilawah surat Al-A'raf 180. Dipersilakan Mbak Vina. Sunun dok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayuzawna ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahkan arti nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman. Ilah khairan Teh Vina, Mbak Vina, mudah-mudahan diberi kesehatan, keselamatan, keberkahan selalu. Baik, untuk Bapak Ibu sekata ketahui, ini Mbak Vina Teh Tuti ini merupakan perawat dari Rumah Sakit Islam Bandung, sejawat yang senantiasa mendampingi tugas kami sehari-hari ya di Rumah Sakit Islam Bandung. Juga tak lupa terima kasih pada Teh Susi ya yang selalu membuat catatan dan kemudian video. Teh Susi, Assalamualaikum, sehat berkah selalu Teh. Juga Bapak Ibu sekalian ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sore hari ini kita lanjutkan kajian yang tertunda di pekan lalu. Kebetulan pekan lalu Pak Ustadz sedang menjalankan tugas menyumbangkan bimbingan umroh. Sore hari ini Ustadz Dedi akan membawakan tema The Miracle of Asmaul Husna ya. Ini merupakan kajian yang boleh kata apa ya Ustadz ya, rangkuman atau badan besar dari kajian yang rutin kita lakukan Merefresh dalam kembali Pak kaitan Dokter ya. ya. Ya, mungkin kita sudah sama-sama ketahui tiap akhir pekan kita tema utamanya adalah ma'rifatullah, terutama adalah pembahasan mengenai Asmaul Husna. Dan hal ini mungkin Ustadz akan menjelaskan kembali mengenai tema yang lebih general ya, yang berkaitan dengan Asmaul Husna ini. Baik Ustadz, ini kebetulan memang maghrib agak lebih lambat saja sekarang ini. Betul. Ya mungkin untuk efektif waktunya mungkin Ustadz bisa sampai jam 17.15 atau 17.30 saja. Mungkin nanti dilanjutkan 15 menit untuk Benar Pak dilakukan Dokter. diskusi ya. Baik Bapak Ibu sekalian, dipersilakan pada Pak Ustadz untuk memulai kajian sore hari ini. Baik, hatur nuhun Pak Dokter, mohon izin share materi hari ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anjala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat surga, ibu dan bapak hadirin rahimani wa rahimakumullah. Wabil khusus tentu saja Bapak Ketua kita, Bapak Ketua Sahabat Surga sekaligus pemandu di pertemuan Sahabat Surga sore hari ini, Pak Dr. Wedi. Kita doakan di tengah kesibukan beliau terus bisa menyempatkan untuk terus melingkar iman bersama Sahabat Surga dalam kajian akhir pekan. Semoga ini menjadi amal soleh, amal dakwah, amal jariah Pak Dokter bersama keluarga besar. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas amal dakwah Pak Dokter bersama Sahabat Surga ini dengan keberkahan dunia dan akhirat untuk Pak Dokter dan keluarga besar. Juga Teh Vina tadi yang memandu atau memulai pertemuan Sahabat Surga dengan tilawah, semoga menjadi awal pemberkah pertemuan Sahabat Surga sore hari ini. Ada Prof. Enda, Prof. Heda juga baru pulang bersama-sama dari Tanah Suci. Baru kemarin Pak Dokter, saya dan rombongan 3 bis ya, itu baru pulang dari Tanah Suci, nyampe ke rumah jam 2 pagi. Dan ini baru hari kedua ya ada di tanah air. Makanya mohon maaf Pak Dokter masih marek-mek ya, karena di Tanah Suci sedang musim dingin ya. Sedang di puncak-puncaknya musim dingin, terutama di Madinah. Dan kondisi Tanah Suci di bulan Rajab ini Masya Allah ya, sangat padat sekali ya. Dan ini biasanya nanti akan terus berlangsung sampai selesai bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak beserta keluarga segera Allah undang kembali ke Tanah Suci untuk bisa merasakan nikmat lezat ibadah bersama-sama dengan orang-orang tercinta di rumah Allah. Dan alhamdulillah pertemuan kita di sore hari ini adalah pertemuan yang sangat spesial. Bukan karena pertemuan kita di awal tahun Masehi ya, Pak Dokter. Tetapi kita bertemu di bulan yang sangat Allah agungkan, yaitu bulan Rajab. Di mana Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an ya, di surah At-Taubah ayat 36, dari 12 bulan dalam setahun, minha arba'atun hurum. Di dalamnya ada 4 bulan yang sangat dimuliakan dan sangat diagungkan. Yang kata Ibnu Abbas, segala kebaikan di 4 bulan ini akan Allah lipat gandakan pahalanya. Dan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan 4 bulan itu adalah pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga adalah Muharram, dan yang keempat adalah Rajab Pak Dokter. Dan kita saat ini ada di pertengahan bulan Rajab Bapak Ibu, bulan di mana segala kebaikan-kebaikan kita itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, ketika kita memasuki arba'atun hurum, 4 bulan yang diagungkan, dimuliakan, disucikan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, maka Allah menuntun kita dengan 3 aktivitas terbaik yang harus kita maksimalkan di 4 bulan yang dimuliakan ini. Allah sampaikan di dalam Al-Quran di surah At-Taubah ayat 36. Yang pertama, siapapun yang masuk ke 4 bulan yang disucikan, dimuliakan, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, maka yang pertama adalah kita jangan mendolimi diri sendiri. Itu kata Allah. Apa yang disebut dengan mendolimi diri sendiri? Yang disebut dengan dolimul nafsi itu adalah masih banyak kewajiban dan sunnah yang kita tinggalkan, dan masih ada
yang haram dan yang makruh yang kita lakukan. Itu disebut dengan dolimul nafsi, yang mendolimi diri sendiri. Makanya kalau di bulan-bulan ini, terutama bulan Rajab, Pak Dokter, ada kewajiban, ada sunnah yang kita tinggalkan. Sebaliknya, ada yang haram dan yang makruh yang kita lakukan, maka kita disebut oleh Al-Quran dengan dolimul nafsi, orang yang mendalimi diri sendiri. Maka di bulan ini, sebagaimana petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seluruh umat mukmin, bagi seluruh orang beriman adalah wala tudlamuna fihi anfusahum. Jangan pernah mendolimi diri sendiri. Artinya maksimalkan kewajiban dan jaga yang sunnah, kemudian tinggalkan yang haram dan jauhi yang makruh. Ini petunjuk Al-Quran bagi siapapun yang masuk ke bulan yang Allah agungkan, muliakan, dan istimewakan, yaitu 4 bulan diantaranya Rajab. Yang kedua, Bapak Ibu, amalan yang harus kita perhatikan di bulan-bulan yang Allah istimewakan ini, diantaranya bulan Rajab saat ini, itu adalah tidak boleh ada masalah terkait dengan hablum minanas. Siapa yang punya utang, cepat selesaikan. Siapa yang pernah bergibah, cepat minta maaf, ya. Siapa yang pernah suudon, cepat istighfar. Siapa yang benci sama orang, cepat tazkiyatun, bersihkan hati. Karena di bulan ini salah satu penghinaan kepada bulan Rajab adalah kita masih ada masalah dengan terkait hablum minanas. Ya. Bersihkan hati, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita punya masalah, Pak Dokter, terkait dengan hak adami antara sesama kita, maka cepat minta maaf. Ada hutang, cepat bayar. Gitu ya. Karena apa? Karena di bulan ini, di samping kita harus betul-betul memaksimalkan kewajiban kepada Allah, juga kita mengindahkan hubungan dengan sesama. Pastikan di keluarga kita tidak ada masalah, Bapak Ibu sekalian. Karena cara mengagungkan apa yang Allah agungkan di bulan ini adalah dengan tidak melakukan sebuah persoalan atau masalah yang terkait dengan hak adami sesama kita. Ya. Makanya Ibu dan Bapak, kalau sekarang di bulan-bulan ini kita ada benci sama orang, cepat istighfar. Ada suudzon sama orang, cepat minta maaf sama Allah. Ya. Ada sombong, cepat kita bertobat. Kita bergibah, kita lain sebagainya, cepat minta maaf, ya, dan lain sebagainya. Itu tuntunan Al-Quran bagi siapapun yang masuk bulan Rajab. Makanya Pak Dokter, bulan Rajab ini orang-orang Arab zaman jahiliyah itu melakukan 2 hal biasanya, ya. Melakukan 2 hal, Bapak Ibu. Yang pertama adalah mereka tidak boleh berperang. Maka siapapun yang berperang di bulan Rajab itu adalah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perang di kalangan bangsa Arab, nanti kena sanksi. Ya, gitu. Mereka saking memuliakan bulan Rajab itu mereka betul-betul yamna'una anil qital. Saking mengagungkan bulan ini. Terkait dengan masalah kita, Pak Dokter, ya kita tidak boleh berperang dengan orang lain. Tidak boleh bertengkar, ya, dan lain seterusnya. Yang kedua, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah keberkahi, biasanya di bulan Rajab ini, orang-orang Arab sebelum jahiliyah itu, mereka melakukan atiroh. Ya. Atiroh itu adalah menyembelih hewan kalau di kita mah hewan kurban, Pak Dokter, ya. Tetapi nanti darahnya itu, Bapak Ibu, dimandikan ke berhala-berhala mereka. Itu namanya atiroh itu. Dan itu biasanya adalah tradisi orang-orang Arab jahiliyah sebelum datang Islam ketika memasuki bulan Rajab. Mereka berhenti berperang, tidak boleh ada pertengkaran dengan kabilah dan suku yang lain. Yang kedua adalah menyembelih hewan yang darahnya itu dimandikan ke berhala-berhala yang mereka sembah, yang disebut dengan al-tirah. Nah, ini Ibu dapat tradisi orang-orang Arab sebelum jahiliyah ketika masuk bulan Rajab. Oleh Islam diagungkan bulan ini. Bagaimana cara mengagungkannya? Seluruh kebaikan yang kita lakukan di bulan ini Allah lipat gandakan pahalanya.
Bahkan Allah menuntun pada di Al-Quran sebelah tadi ada 3 amalan yang harus kita lakukan di bulan Rajab ini. 1, tidak boleh mendalimi diri sendiri. Artinya tidak boleh longgar dalam kewajiban dan tidak boleh bermudah-mudah di dalam hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak boleh melakukan permusuhan, ya, pertikaian, pertengkaran, peperangan dengan hablum minanas. Selesaikan semua persoalan-persoalan itu di bulan ini. Dan yang terakhir, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, wa'lamu, dan ketahuilah annallaha, sesungguhnya Allah. Artinya Bapak Ibu sekalian di bulan ini harus memperkuat kebersamaan dengan Allah. Ya. Harus memperkuat kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tuntunan di dalam Al-Qur'an terkait apa yang harus kita lakukan, amalan-amalan di bulan Rajab. Makanya Ibu Bapak sekalian, pertemuan kita di sore hari ini menjadi pertemuan yang sangat spesial. Karena bukan sekedar tahun baru, kita tidak merayakan itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Bahkan kita tidak boleh memperlihatkan Bapak Ibu sekalian kegembiraan kita menyambut tahun baru ini. Kenapa? Karena ada saudara-saudara kita di Sumatera Barat, Sumatera Utara, di Aceh yang saat ini sedang berjuang antara hidup dan mati. Jangan sampai Pak Dokter ya, kegembiraan kita mengisi liburan ini justru menyakiti hati saudara kita yang saat ini sedang kena musibah. Kan kata Nabi, man amana billah wal yaumil akhir fala yu'di jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan sakitin tetangganya. Ketika kita mengisi liburan, Pak Dokter, foto sana sini, update status begitu ya. Kita liburan ke Pangandaran, ke Bali Endah, Condong gitu. Di foto itu sudah masuk kategori apa? Karena di belahan sana ada saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat yang sedang betul-betul mendapatkan musibah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian, keistimewaan kita di bulan Rajab ini. Semoga Pak Dokter ya, pertemuan kita hari ini betul-betul menjadi pertemuan yang melahirkan lipatan-lipatan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, setiap kebaikan di bulan-bulan yang Allah muliakan ini pasti akan melahirkan lipatan-lipatan dan pahala-pahala yang besar buat kita semua, insyaallah. Baik. Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, sebagaimana kita pahami bahwa kajian Asmaul Husna ini adalah kajian tentang ilmu tauhid. Ya. Jadi kita ini sudah hampir 4 tahun Bapak Ibu bersama sahabat surga ini, kita terus memperdalam ilmu tauhid kita, ya, ilmu akidah kita. Karena memang tidak ada ilmu yang paling pokok, paling penting, paling fundamental yang harus kita miliki dalam keberislaman kita. Tentu yang paling penting adalah memperkuat akidah kita, memperkuat tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu ini adalah pondasi untuk membangun keislaman kita secara keseluruhan. Ketika akidah kita berantakan, ketika tauhid kita tercampur dengan kesyirikan, maka seakan-akan kita ini tidak punya pondasi, atau pondasi yang kita miliki ini adalah artinya kropos Bapak Ibu. Makanya Asmaul Husna ini bukan sekedar kajian tematik tentang Islam, tetapi kajian yang paling penting dalam Islam, yaitu bagaimana cara kita memperkuat ketauhidan kita kepada Allah. Makanya kan Bapak Ibu, ulama itu kan membagi ilmu tauhid dengan 3 bagian. Pertama tauhid rububiyah, kedua tauhid uluhiyah, ketiga tauhid asma wa sifat. Inilah pembagian para ulama terkait dengan bahasan tentang ilmu tauhid. Pertama tauhid rububiyah, Pak. Pak Dokter, tauhid rububiyah ini kan kita meyakini bahwa Allah itu pencipta, pemberi rezeki, perawat, pengurus, dan pengatur alam semesta. Itu namanya tauhid rububiyah. Makanya orang Pak Dokter yang sangat
baik tauhid rububiyahnya, dia meyakini Allah itu yang memberikan rezeki, yang merawat kita dengan seindah-indah perawatan, yang mengurus kita dengan sehebat-hebat pengurusan, Bapak Ibu ya, yang mengatur alam semesta ini dengan dengan cara yang sangat indah tanpa celah. Itu namanya tauhid rububiyah. Makanya Ibu dan Bapak sekalian, Pak Dokter, kalau orang sudah bagus tauhid rububiyahnya, maka salah satu kebaikan yang akan dia dapatkan adalah dia mudah ridho dengan apapun ketentuan Allah dalam kehidupannya. Kenapa? Karena hatinya sudah teryakinkan Allah itu sebaik-baik yang merawat, seindah-indah yang mengurus, dan yang mengatur alam semesta ini termasuk kehidupan kita. Makanya jangan bermimpi Bapak Ibu kita ini bagus tauhid rububiyah, mudah Pak Dokter menerima ketentuan Allah ketika belum bagus tauhid rububiyahnya. Ya. Nah ini Ibu dan Bapak, tauhid yang pertama, kita meyakini Allah itu yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang mengatur alam semesta ini dengan cara yang sangat indah, yang merawat kita, yang menjaga kita di siang dan malam, dan mengatur seluruh urusan kita dengan sebaik-baik aturan, perawatan, dan penjagaan. Itu namanya tauhid rububiyah. Ada nggak Bapak Ibu orang saat ini susah untuk menerima ketentuan Allah? Itu kalau susah berarti tauhid rububiyahnya bermasalah Pak Dokter. Seakan-akan ada ketentuan Allah dalam kehidupan ini yang buruk. Seakan-akan ada takdir Allah dalam hidup ini yang tidak baik. Kan begitu ya? Mana? Perkuat kembali tauhid rububiyahnya itu. Dan masalah kita gini Pak Dokter, ini masalah kita. Masalah kita adalah terlalu lama meyakini Bapak Ibu sekalian sesuatu itu baik ketika hati kita menyukainya. Makanya ketika hati kita tidak suka, kita langsung bilang itu tidak baik. Gitu ya. Ini masalah Bapak Ibu sekalian. Padahal apapun yang Allah takdirkan dalam kehidupan kita, semuanya baik. Walaupun hati kita kadang tidak menyukainya. Nah, kesalahan kita adalah mengajari sesuatu itu baik kalau hati kita menyukai. Kan begitu Pak Dokter ya? Maka sesuatu yang Allah takdirkan ketika hati kita tidak suka, kita bilang itu buruk. Padahal Bapak Ibu sekalian, apapun yang Allah takdirkan dalam kehidupan kita, semuanya baik. Walaupun hati kita tidak menyukainya. Nah, ini butuh Bapak Ibu kekuatan tauhid rububiyah. Ya, meyakini Allah itu yang menciptakan kita, yang mengatur rezeki ke seluruh makhluk-makhluknya, yang merawat alam semesta ini di siang dan malam dengan seindah-indah perawatan, bahkan yang mengatur kehidupan kita dengan seindah-indah pengaturan. Itu tauhid rububiyah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, cabang tauhid itu namanya tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini Pak Dokter adalah kita meyakini Allah yang kita sembah, hanya Allah yang kita sandari, hanya Allah tempat bergantung kita, hanya Allah tempat bersandar kita, hanya Allah tempat berpasrah kita. Itu namanya tauhid uluhiyah. Makanya Bapak dan Ibu, ketika orang tidak bagus tauhid uluhiyahnya, Pak Dokter, maka dia akan mudah beribadah ke selain Allah. Dia akan mudah bergantung kepada selain Allah. Dia akan mudah bersandar kepada selain Allah. Akan rusak Bapak Ibu cara dia beribadah, cara dia bergantung, cara dia bersandar, berpasrah ketika tauhid uluhiyahnya itu bermasalah. Ya. Nah ini Ibu dan Bapak terkait dengan tauhid yang kedua disebut dengan tauhid uluhiyah. Harus meyakini sebagaimana yang kita sampaikan Pak Dokter, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu penegasan tauhid uluhiyah Bapak Ibu. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Ya, makanya orang-orang yang meminta pertolongan ke selain Allah itu rusak akidahnya. Akidah uluhiyahnya itu. Contoh Bapak Ibu. Kan ada seorang ulama mengatakan begini. Kalau Bapak Ibu datang ke kuburan-kuburan ini,
akan mengabulkan 70 permintaan kita. Nah, itu kan viral Bapak Ibu sekalian. Ketika kita datang Bapak Ibu ke kuburan-kuburan ini, itu disebut dengan Raudhah min Riyadil Jannah, taman di antara taman-taman surga, dan akan mengabulkan 70 permintaan kita. Saya tanya kepada Bapak Ibu, ini kira-kira rusak gak tauhidnya Bapak Ibu sekalian? Rusak, kenapa? Karena kita meyakini kita boleh bergantung ke selain Allah, boleh meminta kepada selain Allah, minta ke kuburan Bapak Ibu sekalian. Makanya Bapak dan Ibu, tempat sumber kesyirikan itu adalah diantaranya kuburan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal membina akidah para sahabat, Rasul melarang mereka untuk ziarah kubur itu Pak Dokter. Kenapa Rasulullah ketika itu melarang para sahabat ziarah kubur? Kata Nabi, kuntu nuhaitukum an ziaratul kubur. Dulu saya melarang para sahabat itu berziarah kuburan. Itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ketika itu tauhid para sahabat belum terbina dengan baik, sementara kuburan itu sumber segala kesyirikan. Sampai sekarang ada nggak Bapak Ibu orang ke kuburan tuh bawa menyan Bapak Ibu ya, bawa beras, bawa Bapak Ibu di sini ada yang pernah alumni nggak? Gitu ya. Iya kan dokter ya? Dulu ada orang yang tidur beberapa hari untuk mendapatkan nomor kan Pak Dokter ya. Itu ingat cerita-cerita orang tua kita dulu. Pak, badai ke mana? Ke kuburan Suganwi dapat nomor cina gitu ya. Saya tidak tahu nomor apa itu. Itu tempat kesyirikan Bapak Ibu sekalian. Namun ketika akidah para sahabat terbina dengan baik, fazuruha kata Nabi, aku menganjurkan mereka untuk berziarah kubur. Kenapa? Karena ziarah kubur itu tadkiratul maut, untuk ngingetin kita soal kematian. Sekarang Bapak Ibu coba kita lihat, kuburan kembali menjadi tempat-tempat kesyirikan. Maka Bapak Ibu tidak usah ke tanah suci, cukup ziarah ke kuburan. Karena itu adalah Raudhah min Riyadil Jannah, taman di antara taman-taman surga. Dan siapa yang datang ke kuburan ini akan mengabulkan 70 permintaannya. Syirik gak Bapak Ibu? Itu syirik, akidah uluhiyahnya sudah rusak. Kenapa? Karena orang beriman tidak boleh beribadah, tidak boleh bergantung, tidak boleh meminta dan berharap kecuali hanya kepada Allah. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Rasulullah itu ketika dakwah di Mekah sangat bertopang kepada siapa Bapak Ibu? Sangat bertopang kepada Abu Thalib. Ya. Yang kedua sangat bertopang kepada Khadijah itu. Jadi Abu Thalib Bapak Ibu itu melindungi dari luar, Khadijah melindungi dari dalam kan gitu. Tapi ketika Rasulullah berdakwah di Mekah, Abu Thalib dan Khadijah Allah wafatkan Bapak Ibu sekalian. Secara logika, kenapa Allah itu mengambil dua orang yang sangat Nabi butuhkan ketika berdakwah di Mekah? Rasul butuh Abu Thalib untuk eksternal, menghadapi kaum Quraisy, dan Rasul butuh Khadijah untuk penguatan dari dalam itu, membiayai dan lain sebagainya. Tapi ketika Rasulullah butuh kepada dua orang ini, Allah wafatkan keduanya yang disebut dengan Amul Khuzni, tahun duka cita itu. Kata para ulama, Bapak Ibu, diantaranya kata Amr Khalid, karena Allah ingin mengajarkan kepada kita semua tidak boleh bergantung kepada selain Allah. Ya kan? Tidak boleh bergantung kepada selain Allah itu. Kan secara logika Pak Dokter, secara logika nggak mungkin berhasil Rasulullah tanpa Abu Thalib kan. Nggak mungkin berhasil Rasulullah tanpa Khadijah ketika dakwah di Mekah. Tapi Allah wafatkan keduanya. Karena Allah ingin mengajari kepada kita tidak boleh bergantung kepada selain Allah. Makanya Bapak Ibu, kalau kita saat ini berharap dikecewakan, berharap kepada orang kecewa, ini kecewa, itu Allah sedang mengajarkan kepada kita satu-satunya tempat engkau meminta dan bergantung adalah aku. Nah gitu. Makanya kan ada sebuah kalimat yang sangat indah Pak Dokter. Qat'ul amal ala nas masdarul huriyah, warabtul amal ilallah masdarus sa'adah.
memutus harapan kepada manusia, sumber kebebasan, sumber kemerdekaan, dan menyambung harapan kepada Allah, sumber kebahagiaan. Ini kalimatnya Bapak Ibu sekalian. Qat'ul amal ala nas masdarul huriyah. Memutus harapan kepada manusia, sumber kebebasan Bapak Ibu. Warabtul amal ilallah masdarus sa'adah. Dan menyambung harapan kepada Allah itu sumber kebahagiaan. Maka kalau kita masih membangun harapan Pak Dokter ya kepada selain Allah, membangun harapan kepada manusia, siap-siaplah untuk kecewa yang disengaja lah, begitu bahasanya. Kan begitu. Ini namanya tauhid uluhiyah Bapak dan Ibu ya. Kita punya banyak masalah itu bukan di tauhid rububiyah tapi tauhid uluhiyah. Bahkan sampai hari ini masih banyak orang yang beribadah ke selain Allah. Wa'iyadzubillah Bapak Ibu sekalian ya. Nah, yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Kita meyakini tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Dan Asmaul Husna ini yang kita sudah bahas selama 5 tahun terakhir adalah bahasan yang sangat penting terkait dengan bahasan ilmu tauhid. Ya, asma wa sifat. Dan kita masih berfokus kepada nama-nama Allah dulu Bapak Ibu sekalian ya. Mari kita lihat Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah yang sangat indah sekali yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina isman." Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Mi'atan ghairu wahidatin, 100 kurang 1. 100 kurang 1. Man ahsoha, barang siapa yang mengihso. Apa itu ihso? Kata Ibnu Abbas, memahaminya dan mengamalkannya. Jadi bukan sekedar menghafalnya dan menyanyikannya, ya. Ya Fatah, ya bukan itu Pak Dokter. Ya, itu mah hanya metode bagaimana cara kita menghafal ya, gitu ya. Kan ada Bapak Ibu beberapa lagu ya. Ya Rahman, ya Rahim, ya dan seterusnya begitu ya. Itu bukan ihso. Ihso itu memahami nama-nama ini kemudian mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu namanya ihso. Dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu kehebatan dan keajaiban Bapak Ibu memahami Asmaul Husna. Barang siapa yang mengihsonya, kata Rasulullah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Ya. Baik Ibu dan Bapak, ini sama dengan kalimat kata Rasulullah SAW, barang siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Kenapa? Karena bahasan tentang Asmaul Husna, bahasan terpenting dalam masalah akidah kita. Kalau orang akidahnya sudah benar, Bapak pasti ke surga itu. Ya. Karena satu-satunya dosa yang tidak akan pernah Allah maafkan kelak di akhirat adalah dosa terkait masalah tauhid. Betul? Kesyirikan. Nah, sekarang Ibu dan Bapak sekalian, ulama memberikan bahasan Pak Dokter. Barang siapa yang mengihsoknya, barang siapa yang memahami nama-nama itu, kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka dia akan mendapatkan surga. Dan surga itu disebut puncak kebahagiaan. Makanya Bapak Ibu, puncak kebahagiaan kelak di akhirat itu bernama al-jannah, yaitu surga. Dan ternyata hampir bahasan ulama, Pak Dokter, jangankan di akhirat, di dunia pun, kalau orang memahami 99 nama ini, maka dia akan menemukan surga sebelum surga sesungguhnya itu. Seulang Bapak dan Ibu ya, seulang. Jadi kalau orang sudah memahami Asmaul Husna, mengihso, memahaminya, mengamalkannya, jangankan di akhirat dia mendapatkan surga. Di dunia saja, dia akan mendapatkan kebahagiaan seperti mendapatkan surga sebelum surga sesungguhnya. Pertanyaannya,
Benar nggak Ustadz? Kalau orang memahami Asmaul Husna ini, di dunia pun dia akan mendapatkan kebahagiaan seperti menemukan surga sebelum surga sesungguhnya. Oh, Ibu, saya katakan iya. Sebagaimana hadis Rasulullah ini, man ahsoha dakhalal jannah. Coba Bapak Ibu kita lihat nama-nama Allah yang Asmaul Husna yang 99 itu. Ya. Bapak Ibu lihat satu persatu, misalnya Allah Ar-Razzaq, ya. Allah yang memberikan rezeki. Allah yang mengantarkan rezeki, Bapak Ibu sekalian. Maka kehidupan kita di dunia ini, Bapak dan Ibu sekalian, tidak hanya Allah ciptakan kita di semesta, tetapi Allah siapkan rezeki sampai kita nanti meninggal itu. Dan rezeki yang Allah berikan kepada kita, Bapak Ibu, betul-betul sesuai dengan ukuran kita, kebutuhan kita, dan takaran kita. Seseorang itu, Bapak Ibu sekalian, ya, seseorang itu tidak akan pernah sampai ke ajalnya sebelum disempurnakan rezekinya. Artinya, selama masih hidup di dunia, Allah akan terus alirkan rezeki dalam kehidupannya. Bapak Ibu, ini kira-kira membahagiakan tidak? Ini baru satu saja Bapak Ibu sekalian tentang masalah rezeki itu. Ya. Dan kata Allah dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, di kehidupan ini Allah ciptakan sumber-sumber rezeki buat kita semua. Ini satu nama saja Bapak Ibu sekalian, itu sudah bikin kita bahagia. Ar-Razzaq, Allah yang menjamin rezeki kita. Ya kan? Masya Allah itu. Kata Rasulullah SAW, Bapak Ibu, rezeki yang Allah berikan kepada kita, Allah alirkan di siang dan malam, ya, dan itu tidak akan pernah mengurangi kekuasaan dan pembendaharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu coba lihat misalnya apa Pak Dokter yang ngasih anak masih makan gratis itu apa namanya? BM apa namanya? MBG. MBG. Bapak Ibu hanya untuk Indonesia saja ya, gitu. Hanya untuk Indonesia saja, Bapak Ibu sekalian, hanya untuk anak SD gitu ya. Berapa triliun yang sudah dikeluarkan kan begitu. Dan itu menguras APBN kan begitu. Allah, Bapak Ibu tidak hanya memberikan rezeki kepada kita, tetapi kepada seluruh makhluk yang Allah ciptakan di dunia ini. Tanpa Bapak Ibu sekalian berkurang dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba. Ini dari satu saja itu. Bapak Ibu saya tanya, berapa jumlah makhluk hidup yang Allah ciptakan di semesta ini? Kan kita tidak tahu Pak Dokter. Allah Maha tahu, Bapak Ibu. Allah Maha tahu tidak hanya jumlahnya, tetapi Allah pun Maha tahu tentang kebutuhan rezekinya. Setiap hari Bapak Ibu Allah hantarkan rezeki itu ke seluruh makhluknya itu. Tidak hanya manusia, hewan, tumbuhan, bahkan di lautan pun setiap hari Allah hantarkan rezeki bagi mereka. Karena Allah Razzaq. Bahkan Bapak Ibu sekalian, Allah itu tidak hanya mengantarkan rezeki untuk seluruh makhluknya Pak Dokter, tetapi Allah itu mengantarkan rezeki kepada makhluknya sesuai dengan kebutuhan yang masing-masing berbeda. Maka misalnya kalau manusia rezekinya ini, hewan begini, hewan di lautan begini, hewan di air begini. Allah sudah tahu itu semua dan Allah hantarkan setiap hari itu. Jangankan Bapak Ibu sekalian jumlahnya, Allah tahu tentang kebutuhan-kebutuhan makan pokoknya setiap hari, dan Allah tidak hanya tahu kebutuhan makan pokoknya, Allah hantarkan di siang dan malam setiap hari. Ar-Razzaq sekalian ya. Makanya Pak Dokter, kata Ibrahim Ad-Daroni, kalau kita sudah paham tentang iman masalah rezeki ini ya, Ar-Razzaq, ada dua kebaikan yang akan kita dapatkan dalam hidup kita. Kebaikan yang pertama, makin baik akhlak kita. Saya ulang Bapak Ibu ya. Kalau seseorang sudah baik imannya terkait Allah Ar-Razzaq, Allah yang ngasih rezeki, kebaikan yang pertama, dia akan makin baik akhlaknya itu. Kenapa? Karena orang Bapak Ibu, keburukan akhlaknya itu pasti terkait masalah rezeki yang berantakan imannya. Manipulasi data, korupsi, mencuri, bikin data fiktif, itu semua itu keburukan akhlak gara-gara masalah berantakan imannya soal rezeki. Betul nggak Bapak sekalian? Ya,
Bapak Ibu ya bikin program fiktif ya, mencuri, manipulasi data, mengurangi kalau misalnya anggaran sekian dia potong sekian itu namanya apa Pak Dokter? Disabot di apa namanya ya? Markup. Disunat. Kenapa sampai orang kalau Bapak Ibu ya orang kemudian nyogok ya, kemudian dia menjilat. Kenapa keburukan-keburukan akhlaknya terjadi? Karena berantakannya iman dia soal Allah Ar-Razzaq. Itu kata Sulaiman Ad-Daruni. Makanya kalau orang ingin baik akhlaknya, satu, dia harus benar dulu imannya terkait masalah rezeki Allah Ar-Razzaq. Yang kedua kata Sulaiman Ad-Daruni, kalau orang sudah benar imannya terkait Allah Ar-Razzaq, Bapak Ibu sekalian, maka dia akan mudah berbagi dengan orang. Dia akan mudah berbagi dengan sesama itu. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu, rezeki yang kita miliki itu dari mana? Itu pemberian Allah, betul? Kalau orang merasa diberi, Pak Dokter, kira-kira mudah memberi tidak? Saya ulang Bapak Ibu. Kalau orang merasa diberi, mudah memberi tidak? Pasti mudah itu. Makanya kenapa orang sulit memberi, iman tentang rezekinya berantakan. Seakan-akan yang dia miliki itu hasil jerih payah, hasil banting tulang dan pelas keringat. Padahal wa ma bikum bi ni'matin faminallah. Apapun yang kita miliki dari kehidupan kita semuanya pemberian Allah. Kalau orang merasa diberi, dia akan mudah memberi. Makanya Bapak Ibu, pedit, apa pedit itu bahasa Indonesianya? Bakhil itu bukan masalah sekedar karakter, tapi masalah itu. Salah Bapak Ibu ya. Orang pelit itu bukan masalah karakter, tapi masalah akidah. Iman tentang ar-razzaqnya nggak benar itu. Dia meyakini apa yang dia miliki itu hasil jerih payahnya, hasil banting tulangnya. Kalau orang memahami begini, sulit memberi kepada orang lain. Buat apa saya memberi? Saya juga hese nyari, kan begitu Pak Dokter? Tapi kalau orang sudah benar imannya, siapapun yang kita miliki semuanya pemberian Allah, dia pasti akan mudah memberikan kepada yang lain. Karena saya juga diberi, saya juga mudah memberi gitu. Ini masalah akidah. Makanya kalau orang berantakan imannya soal rezeki, jangan berharap dia mudah memberi kepada sesama itu. Ya. Bapak Ibu sekarang di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, betul-betul itu ujian keimanan. Mampu nggak rezeki kita ini menjadi sumber kebahagiaan mereka? Tapi kalau iman kitanya berantakan, nggak mungkin itu terjadi, Bapak Ibu. Boro-boro kita memikirkan bagaimana cara membantu saudara-saudara kita yang sedang berjuang hidup dan mati itu. Mungkin kita berpikir, kita liburan kemana ya? Kan begitu Pak Dokter. Kan begitu. Yang ketiga, kata Sulaiman Ad-Daruni, kalau iman kita terkait Allah Ar-Razzaq sudah benar, maka akan makin bagus ibadah kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena sumber satu-satunya yang memberantakan ibadah kita adalah masalah rezeki. Itu. Betul nggak Pak Dokter? Kenapa sholat kita berantakan? Pasti masalah dunia. Kenapa tilawah kita berantakan? Pasti masalah dunia. Kenapa ngaji kita berantakan? Pasti masalah dunia itu. Maka tidak ada yang berantakan ibadah kita kecuali urusan UUD. Itu Pak. Ya. Ada kan orang sampai tidak bisa sholat duha, tidak bisa tilawah, tidak bisa tahajud, tidak bisa sholat berjamaah kan? Gara-gara urusan ini itu. Makanya ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan ini makin baik akhlaknya, makin mudah memberinya, makin rapi ibadahnya, hanya bisa kita dapatkan kalau iman kita terkait Allah Ar-Razzaq sudah benar. Ini baru satu nama Bapak Ibu sekalian, Allah Ar-Razzaq. Yang kedua misalnya Bapak Ibu, Allah As-Salam. Ya. Ini ingin membuktikan Bapak dan Ibu, kalau kita memahami Asmaul Husna, tidak hanya mendapatkan kebahagiaan di akhirat, di dunia pun kita menjadi orang yang paling bahagia.
Karena Allah mengatakan man ahsaha dakhalal jannah. Contoh Bapak Ibu, misalnya nama Allah As-Salam. Ya. Allah As-Salam. Siapa Allah As-Salam itu? Yaitu Allah salima af'aluhu min kulli syarrin. Yaitu Allah yang selamat perbuatannya dari segala keburukan. Siapa Allah As-Salam? Allah yang selamat perbuatannya dari segala keburukan. Maka tidak ada perbuatan Allah di semesta ini kepada kita yang buruk, Pak. Semuanya baik karena Allah As-Salam. Saya tanya kepada Bapak Ibu, kira-kira kalau kita memahami nama ini, kita bahagia nggak? Bahagia, kenapa? Karena ternyata tidak ada perbuatan Allah dalam hidup kita itu yang buruk, semuanya baik. Kalaulah ada perbuatan Allah yang buruk dalam hidup kita, tidak pantas Allah disebut As-Salam, Bapak Ibu sekalian. Padahal ternyata salah satu nama Allah itu adalah As-Salam yang Allah sampaikan di surat Al-Hasyr. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa al-malikul Kudusu, kemudian Assalam, gitu ya. Makanya coba Bapak Ibu sekalian, kalau orang tidak memahami Asmaul Husna, dia akan menduga ada banyak perbuatan Allah yang buruk dalam kehidupannya. Dia akan bilang Allah zalim, Allah pilih kasih, Allah tidak sayang, Allah tidak kabul doa saya, Allah tidak perhatian sama saya. Itu akan muncul kalau kita tidak memahami siapa Allah As-Salam, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, bukti. Maka semakin ingin kita memperbesar porsi kebahagiaan hidup kita, maka Bapak Ibu satu persatu kenali siapa Allah lewat nama-namanya ini. Siapa Allah Ar-Rahman, siapa Allah Ar-Rahim, siapa Allah itu Ar-Razak, siapa Allah Al-Ghaffar, siapa Allah At-Tawwab. Bapak Ibu semakin memahami nama-nama ini akan makin larut Pak itu ya dalam kebahagiaan terindah di kehidupan dunia ini. Contoh Allah Al-Ghaffar. Tidak ada dosa yang kita lakukan kecuali Allah Maha mudah untuk memaafkan semuanya. Allah At-Tawwab. Tidak ada orang yang bertobat atas dosa sebesar apapun kecuali Allah akan menerima sebuah tobat-tobat hambanya. Masya Allah. Iya, makanya semakin kita tidak memahami nama-nama ini, semakin kehilangan kita kebahagiaan di dunia dan tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan kelak di akhirat. Ya, baik. Bapak Ibu, mari kita lihat. Nah ini Ibu dan Bapak ya, Al-A'raf ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki asmaul husna yang jumlahnya kata Rasulullah ada 99. Walaupun beberapa ulama-ulama yang lain mengatakan itu nama-nama yang khusus. Artinya nama-nama Allah yang lain juga itu tidak terbilang namanya. Allah memiliki asmaul husna. Fad'uuhu biha. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu. Ini adalah keajaiban yang kedua Bapak Ibu sekalian. Keajaiban yang pertama, kalau kita memahami asmaul husna, kita akan menjadi orang yang paling bahagia. Siapa Allah Al-Ghafur? Siapa Allah As-Salam? Siapa Allah Al-Muhaimin? Siapa Allah Al-Mutakabbir? Siapa Allah Al-Jalil? Semakin kita mengenalinya, kita akan semakin bahagia dalam kehidupan ini. Yang kedua, Bapak Ibu, keajaiban Asmaul Husna itu apa? Yang kedua adalah di surat Al-A'raf ayat 18. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki asmaul husna dan berdoalah dengan menyebut nama-namanya itu. Bapak dan Ibu, ayat ini ulama sepakat cara untuk mempermudah pengabulan doa. Kalau Bapak Ibu ingin dikabulkan doa kita, harus bertawasul. Salam ya.
Bapak Ibu, kalau ingin dipermudah Allah mengijabah doa kita, maka Bapak Ibu harus bertawasul menggunakan perantara. Perantara ini cara mempermudah Allah mengabulkan doa kita. Tapi tidak semua tawasul dibolehkan. Tawasul yang dibolehkan cuma 3 saja. Dan 3 ini cara agar doa-doa kita cepat dikabulkan oleh Allah. Kalau keluarga banyak gimana sih? Itu tawasul dengan amal soleh. Asli ada. Baik. Mana bang? Ya tuh jangan digituin nanti kelihatan. Tapi mohon izin ditutup dulu. Oke. Ini keajaiban yang kedua Bapak Ibu dari Asmaul Husna ya. Jadi kalau ingin doa-doa kita cepat diijabah oleh Allah, gunakan tawasul, perantara. Perantara ini cara untuk menyambungkan doa kita agar mudah diijabah Allah. Namun, tawasul yang dibolehkan di dalam Islam cuma 3 saja. Selainnya tidak boleh. Dan 3 cara inilah agar doa kita, Pak Dokter, cepat diijabah oleh Allah. Yang pertama, tawasul dengan amal soleh. Sebagaimana dalam hadis yang sangat panjang, Bapak Ibu, ada 3 orang yang masuk gua, kata Rasulullah, kan gua itu tertutup dengan batu kan. Bagaimana cara batu itu bisa bergeser, kemudian mereka bisa keluar, mereka meminta pertolongan Allah melewati amal soleh yang mereka lakukan. Maka Bapak Ibu, kalau ingin cepat doa kita diijabah, perbanyak amal soleh, dan kita jadikan amal soleh itu sebagai tawasul doa kita kepada Allah. Perbanyak infak, perbanyak sedekah, perbanyak wakaf, perbanyak tahajud, perbanyak tilawah, banyakin amal soleh. Karena itu adalah perantara yang pertama yang dibolehkan di dalam Islam untuk mempercepat pengabulan doa kita. Nah kita mah tuh Pak Dokter ya, kalau minta sebanyak-banyaknya, tapi kalau ibadah semaunya gitu ya. Kan kita begitu ya. Padahal perantara pertama untuk mempercepat pengabulan doa kita adalah kita banyakin amal soleh, kemudian bertawasul dengan amal soleh itu. Ya Allah, semoga dengan wakaf ini bisa mensolehkan anak-anak saya. Itu cepat dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, semoga dengan dengan infak ini bisa melancarkan studi anak saya. Itu cepat dikabulkan oleh Allah. Dan itu dibolehkan dalam Islam. Ya, tawasul yang pertama, kita menggunakan perantara doa kita agar cepat dijabah oleh Allah. Perantaranya satu, amal soleh kita. Sebagaimana hadis yang panjang tadi, itu gua, Pak Dokter, pintunya buat batu itu bergeser sedikit demi sedikit, gara-gara mereka minta pertolongan kepada Allah dengan menggunakan amal soleh yang mereka lakukan. Yang kedua, Pak Ibu sekalian, kalau ingin cepat doa kita diijabah oleh Allah, Pak, gunakan perantara orang soleh, tapi yang masih hidup itu. Sebagaimana Nabi sering minta doa kepada Umar bin Khattab. Bapak Ibu sekalian, Ustadz, kenapa orang soleh itu doanya cepat diijabah? Allah mengatakan, wa huwa yatawalla sholihin. Allah itu mengurus semua keperluan orang-orang soleh. Allah katakan di surat Yunus, wa huwa yatawalla sholihin. Bapak Ibu, kalau ingin semua urusan kita itu diurus oleh Allah, semua doa-doa kita cepat dijabah oleh Allah, perbaiki kesolehan kita. Karena Allah menjanjikan wa huwa yatawalla sholihin. Allah akan mengurus semua keperluan orang-orang soleh. Ibu bapak, jangan khawatir meninggalkan anak-anak yang soleh. Allah akan mengurus mereka itu. Justru khawatirlah kalau kita meninggalkan anak-anak yang tidak soleh. Ustadz, nanti kalau anak-anak saya ke pesantren bagaimana nanti kerjanya kan gitu Pak Dokter ya. Ustadz, kalau anak saya ke pondok nanti bagaimana kerjanya? Bapak Ibu, Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa huwa yatawalla sholihin. Orang-orang soleh itu kehidupan diurus oleh Allah. Jangan khawatir kita meninggalkan suami yang soleh, Ibu.
Karena suami yang soleh akan diurus oleh Allah. Jangan khawatir meninggalkan anak-anak yang soleh, karena semuanya akan diurus oleh Allah. Allah janji dalam Al-Quran seperti itu. Ustadz, saya ini tidak soleh, bagaimana supaya doa saya itu cepat dijabah? Bertawasullah kepada orang soleh. Di sini misalnya yang paling soleh adalah Dr. Wedi. Bapak Ibu bertawasullah kepada Dr. Wedi. Pak Dokter, doakan abdi, doakan abdi. Itu tawasul kepada orang soleh. Dibolehkan dan doa kita akan cepat diijabah. Ya. Misalnya kita banyak dosa Bapak Ibu, kan doa mahjubun bil ma'asi. Doa itu tertolak oleh dosa. Ustaz, saya ini banyak dosa, tapi saya itu banyak kehoyong Pak Dokter. Itu orang tidak tahu dirinya, banyak dosa tapi banyak kehoyong. Bagaimana caranya supaya doa-doa saya itu diijabah, sementara saya itu banyak dosa? Bapak Ibu boleh bertawasul kepada orang soleh. So, di sini siapa yang paling soleh? Dokter Wedi. Pak Dokter, doakan putra abdi sing lulus ujian. Pak Dokter, doakan mudah-mudahan suami teh sing sukses kerjana. Boleh nggak Bapak Ibu itu? Boleh dan cepat diijabah. Kenapa? Doa orang soleh itu diijabah oleh Allah. Tapi yang masih hidup, tidak boleh yang sudah meninggal. Bapak Ibu datang ke makam ini, makam ini, makam ini minta doa, musyrik itu semuanya nggak boleh itu. Ya, hatta ke Rasulullah sendiri, Bapak Ibu datang ke makam Nabi ke Madinah terus minta, tidak boleh itu. Makanya nanti kalau Bapak Ibu misalnya ziarah ke makam Nabi, Pak Dokter ya, itu nanti para syekhnya itu yang menjaganya itu akan memberikan tausiah kepada kita ya, tidak boleh minta doa. Ya, bersalawatlah, kan begitu. Salamlah kepada Rasulullah, tidak boleh minta doa. Nabi saja, Bapak, tidak boleh dimintai, apalagi setingkat di bawah Nabi. Mereka memang orang soleh, tapi sudah meninggal, tidak boleh. Ya, makanya saya suka begitu, Bapak Ibu. Dan para sahabat itu, Bapak Ibu, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kebiasaan mereka sebelum berpisah dari sebuah pertemuan selalu mengatakan la tansa bidu'aika. Jangan lupa doakan aku. Itu Bapak Ibu. Dan itu kebiasaan para sahabat Nabi, ya. Mereka itu kalau ketemu saling mewasiati dalam kebaikan. Tetapi ketika mereka akan berpisah selalu mengatakan la tansa bidu'aik. Jangan lupa doakan aku. Makanya kita harus minta itu kepada orang-orang soleh ya, kepada Ustadz Eko kan, kepada Prof. Endah, kepada Bunda Sylvia. Kita minta kepada orang-orang soleh ini, doakan Bunda, doakan saya, doakan saya. Itu ada tawasul yang mempercepat doa dan itu dibolehkan dalam Islam. Nah, tawasul yang ketiga yang dibolehkan dalam Islam adalah Asmaul Husna. Akan mempercepat pengabulan doa kita. Karena Allah mengatakan Allah memiliki 90 Allah memiliki Asmaul Husna, fad'uhu biha. Berdoalah menggunakan Asmaul Husna itu untuk mempercepat doamu. Dan ini keajaiban Asmaul Husna, mempercepat doa. Saya ulang Bapak Ibu ya. Cara mempercepat pengabulan doa itu dengan 3 perantara. Perantara pertama amal soleh kita. Yang kedua orang-orang soleh yang masih hidup. Yang ketiga adalah Asmaul Husna. Ini keajaiban Pak Dokter. Dan Bapak Ibu, Masya Allah ya, ternyata 99 nama Allah, kata Dr. Rotib An-Nablusi, itu mewakili semua keperluan kita kepada Allah. Allah mencukupi semua keperluan kita kepada Allah lewat nama-namanya yang indah ini. Contoh, Bapak Ibu ketika butuh dimaafkan oleh Allah, Ustadz bagaimana caranya? Maka gunakanlah tawasul dengan Asmaul Husna. Ya Razzaq, mohon maaf, Ya Ghafar, Ya Ghafur, Ya Ghafir, Ya Tawwab. Itu adalah tawasul yang dibolehkan dan doa kita akan cepat dikabulkan oleh Allah.
Tidak ada nama kebutuhan-kebutuhan kita kecuali Allah mencukupinya lewat nama-namanya yang indah itu. Maka ibu dan bapak sekalian yang dirahmati Allah, kita ketika meminta kepada Allah, salah satu syariat untuk mempercepat pengabulan doa, bertawasullah dengan Asmaul Husna. Contoh Pak Dokter, kita minta diterima taubat kita. Bagaimana caranya? Ya Tawwab. Kan begitu Bapak Ibu ya? Ya Tawwab. Wahai Allah yang maha menerima taubat, terimalah taubat kami. Kan begitu. Bapak Ibu dimaafkan dosa-dosa kita. Ya Ghafar, Ighfir lana dunubana. Kan begitu Pak Dokter. Bapak Ibu minta rezeki, ya Rozak, urzukna. Ini adalah tawasul yang dibolehkan dan akan mempercepat pengabulan doanya. Maka siapapun yang menggunakan 3 perantara ini, 3 tawasul tadi, maka doanya akan mudah dijabah oleh Allah. Perbanyak amal soleh, minta doa kepada orang soleh. Yang ketiga, menggunakan Asmaul Husna. Inilah keajaiban yang kedua, ibu dan bapak sekalian, dari Asmaul Husna. 1, menumbuhkan kebahagiaan di kehidupan dunia. Yang kedua, mempercepat pengabulan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut karena kajian kita masih panjang. Coba Bapak Ibu kita lihat di sini. Ini keajaiban yang ketiga tentang Asmaul Husna. Di surat An-Nisa ayat 113. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anzalallahu 'alaikal kitab wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Ayat ini Bapak Ibu sekalian itu menjelaskan kepada kita kalau kita sudah memiliki 3 hal ini, Bapak Ibu sudah mendapatkan karunia yang sangat besar dari Allah. Melebihi karunia apapun Pak Dokter. Salam Bapak Ibu ya. Kalau kita sudah memiliki 3 hal ini, wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Allah sudah memberikan anugerah yang sangat besar dalam hidup kita. Yang pertama adalah anzalallahu 'alaikal kitab. Kalau kita sudah hidup bersama Al-Qur'an. Yang pertama, Pak. Maka Bapak Ibu berbahagialah Pak Dokter ya, kalau kita punya keturunan yang sekarang menghafal sekian puluh juz ya, memahaminya, hidup sudah bersama Al-Quran. Bersyukurlah. Karena Bapak Ibu sudah mendapatkan karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu. Surat Ar-Rahman Pak Dokter. Ar-Rahman itu. Ar-Rahman ini kan disebut dengan pengantinya Al-Quran. Karena semua nikmat-nikmat, karena Ar-Rahman ini 78 ayat, tetapi bercerita tentang segala nikmat yang Allah berikan dalam hidup kita. Allah kan memulai dengan kata Ar-Rahman. Aku adalah Ar-Rahman, Tuhan yang begitu mencintaimu. Dan Allah buktikan cintanya itu di ayat kedua sampai ayat 78. Pertanyaan saya Bapak Ibu, karunia yang pertama Allah sebut di surat ini tentang bab apa? Di Ar-Rahman. Dari banyak karunia yang Allah ceritakan di surat ini, karunia yang pertama yang Allah sebut apa di Ar-Rahman Bapak Ibu? Allamal Quran. Nah itu Pak Dokter, Bu Dokter. Sebelum bicara manusia, sebelum bicara tentang alam semesta, sebelum bicara tentang surga Bapak Ibu ya, Allah bicara dulu tentang masalah Quran. Makanya Ibu dan Bapak, kalau hidup kita sudah bersama Al-Quran, wa kana fadlullah 'alaika 'azima. Kita sudah mendapatkan karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Atau kan saya sering berulang-ulang sampaikan kepada Bapak Ibu, Allah itu ingin mengantarkan kita ke surga. Ya kan Pak Dokter ya? Al-Baqarah 221. Wallahu yad'u ilal jannah. Allah ingin mengantarkan kita ke surga. Bagaimana cara Allah ingin mengantarkan kita ke surga? Turunkan Al-Quran untuk menunjukkan kepada kita jalan.
agar kita sampai ke surga. Tidak ada Bapak Ibu petunjuk yang bisa mengantarkan kita sampai ke surga itu kecuali Al-Quran. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kalau kita sudah bersama Al-Quran, kira-kira masa depan surga kita jelas nggak Pak Dokter? Kalau saya tahu sekali, Jelas, jelas. Allah ingin membawa kita ke surga, Allah turunkan petunjuk yang Jelas pisan. mengantarkan kita ke sana. Jelas pisan Ustaz. Kalau kita sudah bersama Al-Quran, jelas nggak masa depan surga kita? Jelas. Itu Jelas itu banget. besar itu. Masya Allah ya. Makanya Ustadz, saya itu pengen ke surga. Maka Bapak Ibu hiduplah bersama Al-Quran. Karena inilah satu-satunya petunjuk yang Allah berikan kepada kita untuk mengantarkan kita ke sana itu. Ya, ini petunjuknya dari Allah yang ingin bawa kita ke surga loh Bapak Ibu sekalian. Semoga 2026 ini tahun terindah kita bersama Al-Quran. Ya, tahun terhebat kita bersama Al-Quran, tahun ternikmat kita bersama Al-Quran. Amin. Jangan Amin. sampai Ibu ya, kesibukan dunia kita dan lain sebagainya itu menjauhkan jarak kita dengan Al-Quran. Bahkan demi Allah Bapak Ibu, kebahagiaan yang kita dapatkan bersama Al-Quran tidak hanya kita temukan di akhirat. Hidup bersama Al-Quran di dunia saja, itu sudah menghadirkan puncak-puncak kebahagiaan. Ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, Pak Dokter ya, untuk menjadikan 2002 ini tahun ternikmat, terbahagia kita bersama Al-Quran. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, makanya wajar kalau orang sudah bersama Al-Quran, wa kana fadlullah 'alaika 'azima, dia sudah mendapatkan karunia yang terbanyak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau orang sudah mendapatkan ini, dia sudah mendapatkan wa kana fadlullah 'alaika 'azima, sudah mendapatkan karunia yang sangat banyak dari Allah. Yang kedua apa? Wal hikmah. Ya, wal hikmah. Apa itu hikmah Bapak Ibu sekalian? Hikmah ini Bapak dan Ibu maknanya banyak. Di antaranya adalah al-ilmu ma'al amal. Yaitu kita dikaruniai ilmu oleh Allah dan kita itu dikaruniai juga untuk mengamalkannya Pak Dokter. Itu namanya hikmah. Di antara makna hikmah. Makanya kalau Bapak Ibu kita sudah bisa mengamalkan ilmu dan mengilmui amal, itu adalah anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh Bapak Ibu ya, Pak Dokter. Misalnya, tahajud itu adalah ibadah terindah setelah sholat wajib. Itu kan ilmu. Ya, tapi tidak semua orang mampu melakukannya loh. Ya enggak? Kan kata Nabi, Abdalus sholah ba'dal faridoh sholatul lail. Sebaik-baik sholat setelah 5 waktu adalah sholat malam kan? Tetapi apakah semua orang mampu melakukannya? Tidak. Makanya kalau kita sudah bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita miliki Bapak Ibu, atau mengilmui amal kita, itulah yang disebut dengan hikmah, dan itu termasuk anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak di antara kita Bu Dr. Dele yang sudah punya ilmu tapi tidak bisa mengamalkannya itu ya. Betul Pak Ustadz. Itu sekalian ya. Masya Allah itu. Ini salah satu makna hikmah Pak Dokter. Nanti hikmah itu banyak ya, saya sabut satu saja dulu. Karena waktu kita sangat terbatas sekali. Ya. Atau hikmah itu Bapak Ibu mampu menangkap rahasia-rahasia Allah di balik segala ketentuan Allah dalam kehidupan. Itu juga namanya hikmah itu. Kalau orang sudah memiliki ini, wa kana fadlullah 'alaika 'azima. Dia sudah mendapatkan karunia terhebat dan terbesar dari Allah. Pertama sudah bersama Al-Quran, yang kedua sudah punya hikmah, yang ketiga wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Ketika Allah sudah mengajari kita sesuatu yang belum kita ketahui, apa itu Bapak Ibu? Tentang ma'rifatullah, tentang siapa Allah. Kalau orang sudah tahu siapa Allah, itu karunia terbesar yang Allah berikan dalam kehidupannya. Makanya Bapak Ibu mempelajari Asmaul Husna ini,
kita sedang menyiapkan diri untuk mendapatkan karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena Al-Qur'an mengatakan kalau orang sudah punya 3 hal ini, dialah orang paling kaya di semesta ini. 1, sudah hidup bersama Al-Qur'an. 2, sudah memiliki hikmah. Yang ketiga, sudah menemukan Allah atau sudah mengenal Allah. Nah, ini Bapak dan Ibu ya. Salah satunya, Pak Dokter. Ustadz, kenapa kalau kita sudah mengenal Allah itu, kita sudah mendapatkan karunia terbesar? Saya akan bantu jawabnya dari Ibnu Taimiyah, dari Ibnu Qayyim dengan 3 jawaban. Ini pernah kita sampaikan, tapi kita refresh kembali, Pak Dokter. Bapak Ibu, kalau kita sudah mengenal Allah, sudah menemukan Allah dalam hidup kita, itu nikmat terbesar dalam hidup ini. Kenapa? 3 alasannya. 1, la tabdila lahu. Kalau kita sudah menemukan Allah, kita sudah menemukan sesuatu yang kalau hilang tak tergantikan. Tak ada gantinya. Di kehidupan ini, apapun yang hilang selain Allah ada ganti. Betul tidak? Hilang mobil, ada ganti. Hilang motor, ada ganti. Hilang pasangan, ada ganti. Pak Dokter ya, selalu ada ganti. Tapi kalau kita sudah kehilangan Allah, kita tidak akan pernah menemukan ganti. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, sesuatu yang hilang tak tergantikan, kira-kira berharga tidak? Salam Bapak Ibu ya. Sesuatu tuh kalau hilang, kita tak akan mungkin mendapatkan ganti. Berharga nggak Bapak Ibu? Berharga. Sangat berharga. Sangat berharga, Ustadz. Hari ini, pastikan sore hari ini Bapak Ibu. Kalau kita sudah menemukan Allah, kita sudah menemukan sesuatu yang paling berharga dalam hidup ini. Kenapa? Karena kalau kita kehilangannya, tak akan pernah menemukan ganti. Itu Allah Bapak Ibu. Sesuatu dalam kehidupan kita, ketika hilang tak ada ganti, pasti paling mahal dan paling berharga. Maka yakinkan sore hari ini, orang yang paling kaya adalah orang yang sudah menemukan Allah. Setuju Bapak Ibu ya? Maka Bapak Ibu bermudah-mudahlah kehilangan sesuatu untuk Allah. Dan jangan pernah mau kehilangan Allah untuk sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kalau kita sudah menemukan Allah itu wa kana fadlullah 'alaika 'azima, karunia sangat banyak dari Allah. Karena ketika kita sudah menemukan Allah, kita sudah temukan segalanya. Karena memang segalanya milik Allah. Kebahagiaan milik Allah. Kesuksesan milik Allah. Pertolongan milik Allah. Maka kalau kita ingin mendapatkan segalanya, temukan dulu sang pemilik segalanya, yaitu Allah. Betul? Apa yang hilang dari orang yang sudah menemukan Allah? Gak ada yang hilang. Apa yang ditemukan oleh orang yang sudah kehilangan Allah? Dia akan kehilangan segalanya. Kenapa? Karena memang segalanya itu milik Allah. Maka siapapun yang ingin mendapatkan segalanya, temukan dulu sang pemilik segalanya, yaitu Allah. Maka jadikan 2026 ini Bapak Ibu tahun terbaik kita mengenali Allah. Setuju Bapak Ibu ya? Kebahagiaan milik Allah, kesuksesan milik Allah, rezeki milik Allah. Kalau ingin dapat segalanya, temukan dulu Allahnya. Karena orang man wajadtani wajadta kulla syai'. Kalau orang sudah mendapatkan Allah, dia akan dapatkan segalanya. Dan yang ketiga, terakhir Bapak Ibu sekalian, terakhir. Kenapa kalau kita sudah mengenal Allah, sudah menemukan Allah itu adalah kita sudah mendapatkan karunia yang sangat besar dari Allah. Karena Allah itu satu-satunya tujuan. Apa Allah mengatakan dalam Al-Quran? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Jadi kalau kita sudah menemukan Allah, sudah sampai ke tujuan Pak Dokter. Ya, karena tujuan kita adalah menemukan Allah. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah.
Maka Bapak Ibu, apapun yang kita miliki dari semua kehidupan ini Bapak Ibu, pastikan semuanya hanya untuk Allah, hanya untuk menemukan Allah, hanya untuk mengharapkan ridho Allah. Kita sudah menemukan Allah berarti sudah sampai ke tujuan. Inilah alasan-alasan dari para ulama kenapa kalau kita sudah memahami, sudah mengenal Allah, kita sudah mendapatkan karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 keajaiban kalau kita memahami Asmaul Husna. Yang pertama, hidup kita akan bahagia. Yang kedua, doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita sudah mendapatkan karunia yang sangat besar kalau kita memahami Asmaul Husna. Itu mungkin Pak Dokter 3 bahasan dari para ulama terkait dengan keajaiban Asmaul Husna. Wallahu a'lam bishawab. Mangga Pak Dokter. Ya, jazakumullah khair Pak Ustadz Dedi. Kajian yang sangat luar biasa yang berkaitan dengan Miracle of Asmaul Husna yang tadi Ustadz sudah menjelaskan cukup detail, cukup sistematis yang berkaitan dengan makna dari keajaiban Asmaul Husna. Bentar. Baik Bapak Ibu sekalian, kita buka sesi diskusi untuk sore hari ini. Sebelumnya Ustaz, ini terima kasih. Tadi Ustaz mengawali kajian dengan di bulan istimewa ini juga banyak amalan-amalan yang dilipat gandakan ya pahalanya. Juga alhamdulillah sore hari ini juga jamaah kita hampir 92 orang saja dan dihadiri juga oleh guru-guru kami, ada Prof. Linda, Prof. Heda, Prof. Sri Enda, Teti. Ini juga ada Dr. Piprim, guru saya dari Jakarta sebagai Ketua IDAI Pusat. Masya Allah, alhamdulillah salam baktas buat guru-guru tercinta kita Pak Dokter. Piprim sehat Kang? Dr. Piprim, Masya Allah. Bingas Ustaz. Baik Bapak Ibu, dipersilakan untuk sesi diskusinya. Sebelum bertanya langsung, ini ada pertanyaan dari Ibu Dewi Solihah. Izin bertanya Ustaz, apakah doa orang tua yang muslim tapi buruk akhlaknya bisa dikabulkan? Dan bagaimana pula ada doa orang tua yang kafir, musyrik, bisakah dikabulkan Allah juga? Seperti Ustaz. Baik. Dipersilakan. Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Nanti ada banyak awamil wal wasail. Ada banyak wasilah dan amalan-amalan, kemudian auqat untuk mempercepat pengabulan doa. Nanti waktunya kan Pak Dokter ya. Misalnya waktunya adalah antara adzan dan qomat kan, kemudian sujud terakhir ya, di sepertiga malam. Itu terkait dengan waktu-waktu mempercepat doa. Ada juga misalnya wasail Pak Dokter ya. Tadi sarana-sarana wasilah-wasilah agar doa kita cepat diijabah. Ada juga auqat atau amkan, tempat-tempat yang ijabah doanya begitu ya. Allah memberikan banyak kemudahan kepada kita semua bagaimana supaya doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara mudah untuk dikabulkan doa kita adalah menggunakan wasilah tadi yang disebut dengan tawasul ya. Menggunakan perantara agar doa kita cepat dijabah. Kalau bahasa kita mungkin perantara itu orang dalam Pak Dokter. Ya, agar cepat urusan kita pakai orang dalam, itu perantara kan begitu ya. Tapi perantara dalam doa ya Bunda Silvia itu ya, orang dalamnya adalah 1 amal soleh, 2 orang soleh, 3 Asmaul Husna gitu. Itu cepat akan mengabulkan doa kita. Nah orang tua itu dalam beberapa kajian para ulama termasuk adalah contoh begini Pak Dokter. Salah satu ijabah doa itu adalah doa seorang muslim. Doa seorang muslim Bapak Ibu kepada kita atau doa kita kepada saudara kita yang lain. Itu cara Allah mempercepat pengabulan doa. Makanya Ibu dan Bapak sekalian, kalau ingin doa kita itu cepat dijabah, doakan saudara kita yang lain. Karena itu wasilah untuk mempercepat pengabulan doa, dan kata malaikat walaka bimislih, dan bagimu seperti itu juga gitu.
Jadi mendoakan saudara kita itu seperti mendoakan diri sendiri, tapi cepat diijabah. Misalnya, ya Allah berikan Dr. Wedi keistiqomahan dalam dakwah gitu ya. Berikan Bunda Sylvia kebahagiaan dalam rumah tangga. Itu teh sama seperti mendoakan diri sendiri, kata Rasulullah itu. Karena kata malaikat walaka bimisli, dan bagimu seperti itu juga. Tapi cepat dikabulkannya. Karena salah satu doa dipercepat pengabulan adalah doa kita kepada saudara kita yang lain. Makanya di sini para ulama sepakat tidak boleh mendoakan keburukan bagi siapapun. Kenapa? Karena malaikat mengatakan walaka bimislih, dan bagimu seperti itu juga. Jadi mendoakan keburukan kepada orang lain seperti mendoakan keburukan kepada diri sendiri begitu ya. Jangan sampai Bapak Ibu datang ke tanah suci, ya Allah, inilah saatnya balas dendam. Nggak boleh sekalian ya. Hatta dimanapun, sampai di tanah suci pun tidak boleh mendoakan keburukan, kecuali dalam kunut nazilah. Itu baru kita boleh mendoakan keburukan bagi orang-orang kafir yang menyerang Islam. Nah sekarang diantaranya Bapak Ibu, doa yang akan diijabah itu salah satu wasailnya adalah al-walidan, yaitu orang tua. Ini ulama sepakat, orang tua itu termasuk orang yang doanya itu menembus langit, kalau bahasa para ulama itu. Menembus langit itu cepat diijabah. Jadi Bapak Ibu boleh jadi keberhasilan kita saat ini bukan tentang kehebatan kita, tetapi tentang keindahan doa kedua orang tua kita. Soalnya Bapak Ibu ya, kesuksesan yang kita dapatkan saat ini belum tentu cerita tentang kehebatan kita. Boleh jadi cerita tentang keindahan doa-doa orang tua kita. Betul ya? Karena kalau orang tua sudah berdoa, Bapak Ibu sekalian, itu ulama sepakat, itu menembus langit. Masya Allah. Dan ini ijma al-ulama, ijma para ulama. Salah satu doa terbaik yang akan cepat diijabah oleh Allah adalah doa dari kedua orang tua. Dan dosa yang akan dipercepat hukumannya di dunia adalah durhaka kepada orang tua. Makanya durhaka kepada orang tua ini Bapak Ibu, dosanya tidak hanya Allah balas di akhirat, tetapi akan dipercepat di dunia. Makanya kata Ibnu Abbas, kalau kita punya masalah dalam kehidupan ini, cek dua hal. Satu, hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, hubungan kita dengan kedua orang tua. Karena apa? Karena sumber persoalan kehidupan kita biasanya ada di dua hal ini. Hubungan dengan Allah yang berantakan, hubungan dengan orang tua yang tidak karuan. Nah, begitu ya. Nah, pertanyaannya ini bagaimana orang tua yang yang tidak soleh gitu Pak Dokter ya. Bahkan orang tua yang murtad, yang non muslim dan lain sebagainya Pak Ibu sekalian, para ulama sepakat yang namanya orang tua itu memang doanya kuat. Entah dia itu misalnya kurang bagus dalam ketaatannya kepada Allah, entah dia itu bahkan sekalipun tidak beriman kepada Allah, yang namanya orang tua, Bapak Ibu, itu doanya kuat. Walaupun sebagian mengatakan hanya orang tua yang soleh yang doanya itu ijabah. Sebagian tapi itu ya, tetapi secara umum yang namanya orang tua, ketika sudah mendoakan kebaikan bagi anaknya, Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Begitu ya. Itu adalah pendapat yang paling banyak disampaikan oleh para ulama kita termasuk terkait dengan doa walidain, doa kedua orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau Pak Ustadz, ini ada lagi pertanyaan Ustadz dari Pak Ustadz Asep Hamdani, Ustadz, berkaitan dengan tawasul tadi, Ustadz. Seringkali ada tawasul dari orang soleh, disebutkan tawasul dari Syekh Abdul Qadir Jailani, Ustaz. Itu seperti apa, Ustaz? Baik Bapak Ibu sekalian ya, ulama sepakat ya. Ini kesepakatan al-izma al-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kita hanya boleh bertawasul kepada orang soleh yang masih hidup. Itu Bapak Ibu sekalian. Hatta setingkat Nabi saja,
Kita tidak boleh bertawasul kepada Rasulullah karena Rasul sudah tiada. Kita hanya boleh mengucapkan salam, bersolawat, kan gitu Pak Dokter ya. Tidak boleh meminta kepada orang-orang yang sudah meninggal. Orang yang meninggal itu tempatnya untuk didoakan, bukan meminta doa. Kenapa Rasulullah itu menganjurkan kita berziarah kubur? Itu untuk dua alasan. Satu, tadkiratul maut, supaya kita senantiasa ingat dengan kematian. Yang kedua, sebagaimana kisah Rasulullah tentang pelapah kurma itu untuk mendoakan. Dan tidak ada Bapak Ibu satupun dalil bolehnya kita meminta doa kepada orang-orang yang sudah tiada. Secara logika, mereka itu sedang butuh bantuan doa. Kan gitu Pak Dokter. Justru malah bukan direpot. Abis itu kerepot minta doa di gitu kan kata mereka ya kalau bisa jawab. Kamu tuh mikir saya tuh lagi gitu ya. Lagi sedang repot menempuh pertanggungjawaban amal, ini minta doa begitu. Secara logika. Bahkan Bapak Ibu, salah satu bentuk kesyirikan itu adalah doa lil mayit, minta doa kepada yang sudah meninggal. Itu salah satu bentuk syirik, kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau menyebut nama-nama yang tadi Bapak Ibu ya dengan niat meminta pertolongan kepada orang-orang yang sudah meninggal, ulama sepakat itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Kan kita sering Bapak Ibu mendengar ya ala Syekh ini, ala Syekh Abdul Qadir Jailani, ala Syekh ini, Syekh. Disebut Bapak Ibu sekalian. Kalau itu meminta kepada mereka tidak boleh. Ya. Karena apa? Karena khawatir nanti masuk kepada kesyirikan. Kenapa sumber kesyirikan umat ini itu di kuburan Bapak Ibu sekalian. Ya, di kuburan begitu ya. Bapak Ibu contoh misalnya, kalau kita meyakini begini Bapak Ibu, orang yang sudah meninggal itu pulang lagi ke rumah minta bekal, Pak. Itu boleh nggak? Ada yang tidak terima di bumi, gentayangan, Bapak Ibu sekalian gitu ya. Aduh, ini akidahnya sudah berantakan sekali. Orang-orang yang sudah meninggal itu sudah di barzah. Barzah ini adalah alam yang bukan akhirat, tapi juga bukan dunia. Mereka itu sedang di barzah, sedang mendapatkan dua. Pertama, nikmat kubur atau azab kubur. Nggak ada yang gentayangan diterima di bumi, Pak, gentayangan, yang sionahan, Bapak Ibu, takut-takutin orang. Atau Pak Dokter balik ke rumah minta bekal gitu ya. Di hari keberapa itu? Di hari kesekian, mereka akan pulang kembali ke rumah minta bekal. Ini akidah dari mana? Begitu. Ini harus kita perbaiki Bapak Ibu sekalian. Karena masalah kuburan itu masalah akidah. Semuanya berdasarkan kepada wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu termasuk hal yang gaib. Dan Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ya, ulama sepakat tentang larangan meminta kepada al-mayyit, kepada yang sudah meninggal, walaupun dia orang-orang soleh. Saya tanya kepada Pak Dokter, dari mana awal mulanya patung coba? Berhala itu dari mana? Bapak Ibu sekali coba. Dari mana datangnya berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy itu dari mana? Setan. Dari orang-orang soleh zaman mereka yang mereka itu kultuskan. Kalian ya. Jadi berhala-berhala yang disembah itu apa adalah mereka itu orang-orang soleh di zaman itu Pak yang sudah meninggal tetapi dikultuskan, dimintai dan sebagainya. Ujung-ujungnya menjadi berhala yang disembah. Kan begitu ya. Nah, seperti itu ya. Kepada orang soleh yang masih hidup. Tidak boleh kita meminta doa kepada yang sudah meninggal sekalipun dia soleh. Maka bertawasul kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal itu dalam Al-Quran, dalam Islam dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Iya, Ustaz. Ya, baik, Ustaz. Ustaz, izin saya bertanya, Ustaz, berkaitan dengan doa yang mana berkaitan dengan kebaikan ataupun amal soleh yang sudah kita lakukan sebagai pengantar doa, Ustaz. Teknisnya seperti apa, Ustaz? Ya, Pak Dokter, coba kita lihat kisah tentang hadis yang panjang itu kan 3 orang ini Ya. Bagaimana batu itu bergeser. Pertama kan kebaikan mereka adalah memberikan susu kepada orang tua kan. Kebaikan yang kedua adalah meninggalkan perempuan yang sudah dibayar untuk dizinahi kan. Kebaikan yang ketiga adalah seorang pemilik seorang
seorang pemilik perusahaan itu belum membayarkan gaji karyawannya, kemudian gajinya ini tuh dikembangkan menjadi berlimpah, dan ketika karyawan ini datang, maka semuanya dikasihkan kepada karyawan ini. Kan begitu. Ya. Karena itu hadisnya panjang sekali. Mereka meminta bertawasul dengan 3 kebaikan ini. Kebaikan memberikan susu kepada orang tua, kebaikan meninggalkan perempuan yang sudah dibayar untuk dizinahi, kan begitu, dan kebaikan mengembalikan semua hak karyawannya yang sudah beberapa tahun itu tidak dia berikan, tetapi dia golangkan Pak Dokter. Dan itu diberikan semuanya kepada karyawan itu. Maka dengan 3 kebaikan ini mereka minta kepada Allah untuk diselamatkan dari buah itu. Dan pelan-pelan batu itu bergeser Pak Dokter. Ini kan hadisnya Bukhari kan, panjang sekali. Ya. Makanya Bapak Ibu kita misalnya terus perbanyak amal soleh. Perbanyak amal soleh, dan nanti Bapak Ibu boleh, ya Allah, mudah-mudahan dengan sedekah ini bisa mensolehkan anak-anak kami. Itu namanya tawasul Bapak Ibu. Ya. Dan itu dibolehkan di dalam syariat. Ya, dibolehkan di dalam syariat. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita lihat kisah tentang batu tadi, ya, maka kalau bisa tawasul tadi itu jangan hanya mencari tentang dunia, tetapi keselamatan dunia dan akhirat. Jadi jangan sampai, ya Allah, semoga sedekah tadi membuat saya itu makin glowing. Nah, itu hindari Pak Dokter. Diperbolehkan saja. Boleh nggak Pak Dokter makin sehat? Boleh Bapak Ibu. Kan minta keselamatan dunia dan akhirat. Kan begitu. Semoga dengan infak tadi mudah-mudahan menyembuhkan penyakit saya. Boleh nggak Pak Dokter? Itu dibolehkan di dalam Islam Bapak Ibu. Ya, gitu. Ya. Diucapkan saja. Ya, itu caranya. Ya. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu, mungkin cukup Ustaz untuk sesi diskusinya. Ya, cukup. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin kita tadi sudah sama-sama menyimak mengenai hari ini cuma refresh aja Pak Dokternya, hanya mengulang tentang kenapa kita harus membahas Asmaul Husna itu. Iya betul. Ya sangat jelek ya Ustaz ya materi ini. Ini salah satu boleh kata pengantar ya Ustaz ya, pengantar merefresh lagi dari apa yang hampir 5 tahun kita bahas mengenai Asmaul Husna. Ustaz izin untuk menyampaikan summary-nya Ustaz berkaitan dengan tema ini. Baik Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, sekali lagi, kenapa kalau ada bertanya, kenapa 5 tahun ini kita bahas Asmaul Husna? Karena tidak ada ilmu terpenting yang harus kita kuasai dalam beragama ini kecuali ilmu akidah, ilmu tauhid, karena ini fondasi untuk membangun keislaman kita secara keseluruhan Bapak Ibu. Maka dari akidah yang baik, pernikahan kita akan baik, ekonomi kita akan baik, rezeki kita pun akan baik, semuanya itu akan baik. Karena semuanya bergantung kepada kekokohan akidah yang kita bangun. Dan Asmaul Husna termasuk bagian kajian yang penting dalam ilmu tauhid. Karena tauhid dibagi 3, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma was sifat. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi kita sedang mempelajari ilmu yang sangat penting melebihi ilmu yang lain, yaitu tentang ma'rifatullah, tentang bagaimana cara mengenali Allah. Dan 3 keajaiban kalau kita mengenali Allah lewat Asmaul Husna. Yang pertama, kita akan menjadi orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Sebagaimana hadis Rasulullah lewat Imam Tirmidzi Pak Dokter. Yang kedua, dalam Al-Quran, doa-doa kita akan cepat dikabulkan kalau kita berdoa menggunakan Asmaul Husna. Karena Allah mengatakan fad'uhu biha, berdoalah menggunakan Asmaul Husna. Yang ketiga, kalau kita sudah memahami Asmaul Husna, Bapak Ibu sudah mendapatkan karunia terbesar dari Allah dalam kehidupan ini. Allah mengatakan wa kana fadlullah 'alaika 'azima. Allah telah memberikan karunia yang sangat besar kepada 3 golongan. Satu yang sudah hidup bersama Al-Quran, yang sudah memahami hikmah, dan yang ketiga yang sudah mengenal Allah. Dan Asmaul Husna, cara terindah kita mengenal siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itulah keajaiban-keajaiban dalam Al-Quran ketika kita memahami Asmaul Husna. Itu mungkin Pak Dokter. Wallahu Iya. a'lam bishawab. Iya, baik Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, jazakumullah khair Pak Ustadz Dedi atas kajian yang luar biasa di sore hari ini. Semoga Pak Ustadz Dedi senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah Pak Dokter. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama mengakhiri kajian sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majelis. Subhanallah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika segala la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai tuh dijakalah Ustaz atas ilmunya. Assalamualaikum. Salam. Ntar nanti kita bicarakan untuk offline sebelum Ramadan Siap. dan buka Siap, bersama. Ustaz. Siap, Untuk Ustaz. buka bersama mungkin nanti saya juga siap untuk jadi tuan rumah. Masya Allah. Nah. Jazakallah, Ustaz. Jazakallah.